ada Yesus. Gitu. Oke. Boleh saya Berarti boleh- di dalam Al-Quran itu tidak pernah menghina Nabi Isa. Ulama-ulama itu nggak pernah menghina Nabi Isa gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita berbicara mengenai Yesus dan Isa, apakah Yesus dan Isa itu tokoh yang sama? Kalau saya melihat Nabi Isa itu adalah tokoh yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yesus itu adalah tokoh yang digambarkan oleh para pewarta yang melakukan penyelidikan apa yang terjadi terhadap Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel. Lalu dibukukan oleh pewarta-pewarta ini, lalu disampaikan kepada bangsa Roma, Yunani, Belanda sampai Jadi, Indonesia. Nabi Isa dan Yesus apakah tokoh yang sama? Harusnya ditanyakan ke Anda itu, bukan ke saya. Karena iman saya itu, alasannya saya mengatakan begitu, iman saya jelas. Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Allah. Itu berita gaib yang diterima oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau tidak hadir pada saat kejadian. Nabi Muhammad tidak ada pada saat itu. Sehingga bagi kami umat Islam, apa yang disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Yesus duluan Al-Quran atau Alkitab kira-kira? Nah, bukan masalah duluan Bible ataupun Al-Quran, enggak. Masalahnya yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini adalah berita dari Yang Maha Menyaksikan. Siapa yang Maha Menyaksikan itu? Allah. Oke, ketika Allah menyaksikan tentang Nabi Isa, apakah Allah menyaksikan juga pada saat kenaikan Nabi Isa? Yes, betul. Oke, di mana di dalam Al-Quran bagaimana caranya Allah mengangkat Nabi Isa? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dalam ayat 55 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Isa, inni mutawaffik." Aku mengangkat engkau. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Mengangkat, lalu kemudian diambil, lalu diangkat, lalu Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kufur. Nah, jadi keadaan itu diceritakan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad. Meskipun beliau Nabi Muhammad. Peristiwa pengangkatannya itu seperti apa? Apakah diangkat di tengah-tengah pada saat murid-muridnya atau yang kita sebut di dalam Al-Quran itu Hawariyun itu berkumpul atau bagaimana? Pada saat Nabi Isa alaihissalam sudah tidak sedang mengajarkan kemudian pengajaran, beliau tiba-tiba diangkat kemudian oleh Allah. Oke, Bang Zuma dapat dari mana itu? Seperti Ya itu jelas. Karena tidak ada diceritakan kemudian di dalam Al-Quran bahwa murid-murid menyaksikan kenaikan. Oke, Itu nggak ada. kalau begitu saya tampilkan datanya. Ya, Ini silakan. buku Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman dari seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi. Beliau pakar sejarah Islam. Oke, silakan. Silakan. Jaringan ente ini suka ngadat. Halo? Halo? Cek, cek, cek. Halo? Halo? Oke, masih bisa? Sudah bisa ya? Oke. Nah ini penerbitnya, oke, saya langsung saja. Di saat Bang Zuma mengutip Ali Imran ayat 55, di situ dikatakan, Ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka, dan seterusnya. Ya. Di situ intinya bahwa Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu, mutahhiruka, menyucikanmu dari orang-orang kufur dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Oke. Siap. Yang tadi saya tanyakan ketika Allah mengangkat Nabi Isa, bagaimana kemudian Bang Zuma jawab
Allah mengangkat Nabi Isa dengan cara pada saat itu Nabi Isa tidak lagi mengajarkan ajarannya. Seperti itu ya, tidak lagi para Tidak lagi disaksikan sama sahabatnya. tidak lagi disaksikan. Sabar. Disebabkan karena di Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan, di Al-Quran ya, bahwa murid-murid menyaksikan beliau terangkat ke langit. Itu nggak ada. Oke, ternyata di dalam Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi tadi yang mengambil referensi dari Al-Qasas Al-Qur'ani Urud Waqa'i wa Tahlil Ahdath yang dinukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ini dikatakan bahwa peristiwa terangkatnya Nabi Isa itu disaksikan, Bang. Nih, saya bacakan. Di Al-Quran nggak? Apakah Abang hanya percaya Al-Quran aja, tidak percaya kepada tafsir ulama? Saya katakan di Al-Quran ada. Kalau di Al-Quran nggak ada, berarti Abang nggak percaya? Saya katakan di Al-Quran nggak ada. Iya, saya mau tanya dulu. Kalau Abang di Al-Quran, saya kan berbicara skala Quran. Ya, berarti hanya Quran. Saya nggak masuk ke tafsir. Kan saya Anda kan bertanya di dalam Al-Quran tidak dinyatakan para sahabat Hawariyun menyaksikan beliau terangkat ke langit. Titik. Lain cerita kalau kita bahas tafsir. Gitu. Sekarang kita masuk ke tema. Ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu jelas, beliau mengatakan dalam surah Maryam bahwasanya dia diberkati wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Artinya tidak ada sisi, tidak ada ruang di mana Nabi Isa alaihissalam Jangan lari dulu, Bang. Saya mau bahas ini, kenaikan. Ya, menurut bahas Al-Quran. Saya tidak masuk ke situ. Umat Islam tidak cukup berpegang. Kalau para ulama mengatakan iya, menyaksikan, kan bahasan saya Al-Quran. Kenapa Anda lari ke tafsir? Masalahnya dengar. Makanya inilah kalau kita nggak berani diskusi pakai timer. IQ-nya itu tolong ditingkatkan sedikit. IQ saya lebih tinggi daripada Anda. Saya tidak membahas tafsir. Anda bertanya. Ini bukan tafsir. Dengar dulu. Anda bertanya, saya katakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada diceritakan sahabatnya Hawariyun menyaksikan Nabi Isa terangkat ke langit. Titik. Anda masuk ke buku-buku para ulama tafsir. Berarti Anda tidak percaya ulama? Pandangan ulama. Berarti Anda tidak percaya ulama? Kok tidak percaya? Inilah Karisten. Cara diskusinya itu aneh. Saya membahas Al-Quran, bukan membahas kitab yang lain. Islam itu tidak hanya percaya Al-Quran. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada pandangan para ulama tafsir, adek. Oke, berarti saya bisa lanjut dong bertanya? Nggak bisa, saya lagi yang bertanya. Nggak bisa. Oh, berarti saya takut. lagi yang bertanya. Ya sudah. Takut. Kalau takut, nggak apa-apa. Kok takut? Akui lah. Kalau Anda takut. Kok takut? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah Yeshu'al-Masih. Jadi gimana nggak bisa diskusi tertib nih? Sekarang kita masuk ke tema. Bahwa tema yang tidak ada urusannya dengan apa yang saya uraikan, tuyul. Ini terkait penyaliban kan? Iya, penyaliban kan? Dengar. Kenapa nggak berani? Ini terkait dengan pemberkatan. Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Lebay kali kau cumi. Berani nggak debat diskusi pakai waktu? Lebay kali kau cumi. Berani nggak debat diskusi pakai waktu? Saya tanya. Sekarang giliran saya bertanya. Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Sekarang boleh nggak? Anda berani nggak debat diskusi pakai waktu? Anda dibawa. Anda dibawa. Pengikut Muhammad. Dibawa penyembah makhluk kuburan dibawa. Itu mampus. So hebat. Saya bahas Al-Quran, dia masuk ke dalam pandangan para ulama. Kan sangat Paulus Oten ini. Makanya kurangi makan babi, supaya otakmu itu berfungsi gitu loh. Orang bahas Quran, tunjukkan di dalam Al-Quran ada Hawariyun menyaksikan kemudian Nabi Isa terangkat ke langit.
La haula wala quwata illa billah. Kenapa saya tidak mau pakai timer? Saya nggak mau jadi orang bodoh mendengarkan kebohongan, kedunguan, ketololan begitu lama 5 menit, dan bukan cuma sekali. Matamu suwe. Mana bisa tubuh saya mendengarkan ilmu kosong seperti itu? Kalau kamu tanya apakah di dalam pandangan ulama tafsir mengatakan begini-begini, itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai Al-Quran. Sudah jelas kok temanya. Maryam 31 dibahas pula penyaliban, kata dia. Kan memang dongo orang-orang ini. Dongo sekali. Siapa yang mau bahas penyaliban? Surah Maryam 31 itu jelas tuh. Apa yang diterangkan di surah Maryam? Nabi Isa diberkati dimanapun Nabi Isa berada.